Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Desi Rahmawati Hotman dari NPM 221304634 dari kelas 3A Prodi Pendidikan Bahasa Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tokoh psikolinguistik yaitu Lila Ruth Gleitman untuk memenuhi tugas mata kuliah psikolinguistik yang diampu oleh Ibu Siska Merita, SPD MPD, dan Bapak Dr. Mulyanto Widodo MPD. A few moments later. Biografi Lila Ruth Gleitman. Lila Ruth Gleitman lahir di Sheepshead Bay, Brooklyn pada tanggal 10 Desember 1929. Ia adalah seorang profesor psikologi dan linguistik Amerika di Universitas Pennsylvania. Beliau adalah seorang ahli pemerolehan bahasa dan psikolinguistik perkembangan yang terkenal secara internasional dengan fokus pada pembelajaran bahasa pertama anak-anak. Lila Ruth Gleitman lulus dari sekolah menengah James Madison. Gleitman mendapatkan gelar sarjana dalam bidang psikologi dari Universitas Radcliffe pada tahun 1950 dan kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Harvard, di mana dia meraih gelar PhD dalam psikologi pada tahun 1960. Pernikahan pertamanya dengan Eugene Galanter berakhir dengan perceraian. Ia menikah dengan sesama psikolog Henry Gleitman hingga kematiannya pada tanggal 2 September 2015. Ia juga merupakan profesor psikologi di Universitas Pennsylvania. Keluarga Gleitman memiliki 2 anak perempuan, sedangkan Lila Ruth Gleitman sendiri meninggal pada tanggal 8 Agustus 2021 dalam usia 91 tahun. Gleitman menjabat sebagai anggota fakultas di Universitas Pennsylvania, di mana dia melakukan penelitian yang berpengaruh tentang akusisi bahasa, semantik, dan perkembangan kognitif. Karya-karyanya telah sangat mempengaruhi pemahaman kita tentang bagaimana anak-anak belajar bahasa dan sifat representasi linguistik dalam pikiran. Gleitman telah menerima banyak penghargaan dan kehormatan atas kontribusinya dalam psikologi dan linguistik, termasuk Medali National Science pada tahun 2009. Lalu yang berikutnya ada National Academy of Science. Sebagai mahasiswa Zelling Harris di Universitas Pennsylvania, ia menerima gelar PhD dalam linguistik. Dia berada di fakultas di Universitas Pennsylvania mulai tahun 1972, di mana dia menjabat sebagai penasehat disertai berbagai tokoh di bidang psikologi bahasa. Penelitian Profesor Gleitman dalam pemerolehan bahasa, dan dia pun terpilih sebagai anggota dari American Psychological Association, Association for Psychological Science, Society of Experimental Psychologists, American Association for the Advancement of Science, American Academy of Art and Science, dan Akademi Sains Nasional. Dia adalah penerima hadiah David Rumelhart dan dia menjabat sebagai Presiden Masyarakat Linguistik Amerika. Gleitman adalah seorang mentor legendaris yang melatih sejumlah besar psikolinguistik terkemuka. Banyak di antaranya kemudian menjadi tokoh sentral di bidang tersebut. Pada tahun 1901, Gleitman ikut mendirikan Institut Penelitian Ilmu Kognitif yang terkenal di Penn, yang ia pimpin hingga tahun 2001. Di bawah kepemimpinannya, institut tersebut menjadi model untuk mempromosikan interaksi antara psikologi, linguistik, ilmu komputer, filsafat, ilmu saraf, dan cabang penyelidikan lain yang berkontribusi pada studi komputasi pikiran. Seperti yang dikatakan Gleitman sendiri, salah satu minat utama saya berkaitan dengan arsitektur dan konten semantik leksikon mental, yaitu representasi psikologis dari bentuk dan makna kata. Minat utama saya yang kedua adalah bagaimana anak-anak memperoleh leksikon dan struktur sintaksis bahasa ibu mereka. Kontribusi Dr. Gleitman. Kontribusi Dr. Gleitman dalam studi bahasa dan kognisi sangat terkenal. Dalam karirnya selama 6 dekade, ia mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bahasa pada anak-anak dan orang dewasa, seperti bagaimana anak-anak memperoleh bahasa, bagaimana bahasa dan pemikiran saling berhubungan, hakikat konsep,
dan peran sintaksis dalam membentuk arah pembelajaran kata. Dia mendapat pujian khusus atas karyanya yang menunjukkan bahwa kepekaan anak-anak terhadap struktur sintaksis memainkan peran penting dalam penguasaan bahasa mereka. Teori bootstrapping sintaksis dari Dr. Gleitman sendiri dan kolaboratornya memungkinkan mereka mengungkapkan banyak misteri yang sudah lama ada di bidang ini. Seperti bagaimana anak-anak tunanetra dengan mudah memperoleh bahasa lisan, termasuk kata-kata seperti lihat dan lihat juga serta istilah warna, dan bagaimana orang-orang tunarugu menciptakan bahasa isyarat tanpa terpapar bahasa apapun. Kontribusi Lila Ruth Gleitman psikologi dan linguistik sangatlah luas. Dia mungkin paling dikenal karena teorinya tentang bootstrapping sintaksis, di mana dia mengusulkan agar anak-anak menyimpulkan makna kata-kata melalui konteks sintaksis di mana kata-kata itu muncul. Apresiasi bawaan anak-anak terhadap korespondensi sintaksis ataupun semantik, ditambah dengan aspek-aspek yang dipelajari tentang bagaimana sintaksis diwujudkan dalam bahasa ibu mereka, memungkinkan mereka untuk membatasi makna item leksikal, termasuk khususnya kata kerja. Bukti eksperimental yang mendukung teori ini berasal dari karyanya sendiri dan karya mahasiswa serta koleganya, yang menunjukkan bahwa bahkan anak-anak berusia 18 sampai 20 bulan pun dapat menyimpulkan makna kata-kata kerja baru dari penggunaan sintaksisnya. Misalnya, kita ambil saja contoh, jika kita mendengar John memblokir Susan, membuat balita mengira blok memiliki makna sebab akibat, di mana seseorang bertindak atas orang lain. Karena proses bootstrapping ini merupakan dasar pemerolehan bahasa karena memungkinkan pembelajaran makna kata tanpa adanya pengalaman persepsi langsung dengan dunia referensi. Memang, hal ini memungkinkannya untuk menjelaskan banyaknya teka-teki yang sudah lama ada di bidang pemerolehan. Misalnya, mengenai penguasaan bahasa lisan yang hampir tanpa usaha oleh anak-anak tunanetra, dan penemuan bahasa isyarat oleh anak-anak tunarugu yang tidak mengenal bahasa apapun sama sekali. Bootstrapping sintaksis sendiri adalah konsep dalam psikolinguistik yang mengacu pada kemampuan anak-anak untuk mempelajari struktur sintaksis bahasa secara bertahap-tahap dari input linguistik yang mereka terima. Lila Gleitman sangat amat berkontribusi dalam memahami proses akuisisi bahasa pada anak-anak yang dimana itu sangat penting. Dia telah mengembangkan teori-teori yang menjelaskan bagaimana anak-anak memahami kata-kata dan kalimat, serta bagaimana mereka membangun struktur bahasa mereka sendiri. Penelitian Gleitman telah memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana anak-anak mulai memahami makna kata-kata dan menghubungkannya dengan objek atau konsep di dunia nyata. Selain itu, penelitiannya juga membantu menjelaskan bagaimana konsep-konsep abstrak direpresentasikan dalam bahasa. Misalnya, bagaimana anak-anak mulai memahami konsep-konsep seperti waktu, ruang, dan kausalitas melalui penggunaan bahasa. Penelitian Gleitman telah memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana bahasa digunakan sebagai alat untuk merefleksikan dan membentuk pemahaman dunia oleh anak-anak selama proses akuisisi bahasa terjadi. Sebagai tokoh psikolinguistik, Lila Gleitman telah memberikan banyak sekali kontribusi yang signifikan dalam pemahaman kita tentang bagaimana manusia memahami, memproduksi, dan mempelajari suatu bahasa. Lila Gleitman juga berkontribusi dalam mengembangkan suatu teori-teori tentang hubungan antara bahasa dan pemikiran yang sangat amat penting. Salah satu kontribusinya adalah dalam memahami bagaimana bahasa tidak hanya merupakan alat komunikasi, tetapi juga merupakan jendela untuk kita memahami cara berpikir dan memahami cara berpikir dunia di sekitar kita. Gleitman telah menyumbangkan pemikirannya dalam memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana suatu bahasa merefleksikan dan membentuk pemahaman kita tentang dunia. Misalnya, bagaimana struktur bahasa mempengaruhi cara kita memahami konsep-konsep abstrak, atau bagaimana kata-kata dan kalimat dapat membentuk pemikiran kita tentang realitas fisik dan sosial.
Teori-teori yang dikembangkan oleh Gleitman dan rekan-rekannya dalam bidang psikolinguistik dan linguistik kognitif telah membawa kita lebih dekat ke pemahaman yang lebih dalam tentang peran bahasa dalam proses kognitif manusia, dan bagaimana pula bahasa membentuk persepsi dan pemahaman kita tentang dunia. Lalu yang berikutnya ada kontribusi Lila Ruth Gleitman dalam pengajaran dan mentoring. Selain dari peran pentingnya sebagai peneliti terkemuka dalam psikolinguistik dan perkembangan bahasa, Lila Gleitman juga telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengajaran dan mentoring. Sebagai seorang pendidik, Gleitman tidak hanya membagikan pengetahuannya, tetapi juga membagikan pengalaman dan wawasan yang berharga kepada mahasiswa dan profesional muda yang tertarik dalam bidang ini. Peran pengajaran Gleitman atas pada aspek akademis, tetapi juga mencangkup pembimbingan karir dan nasihat profesional. Selain itu, Gleitman juga telah membantu membentuk pemikiran para profesional masa depan dalam psikolinguistik dan perkembangan bahasa dengan menginspirasi mereka untuk terus mengeksplorasi ide-ide baru, mengajukan pertanyaan yang relevan, dan berpikir kritis tentang isu-isu kompleks dalam bidang ini. Kesediaannya untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan wawasan telah menciptakan lingkungan pengajaran yang mendukung dan berkolaboratif, membantu menciptakan generasi berikutnya dari ahli psikolog yang terampil dan berkompeten. Secara keseluruhan, peran Gleitman dalam pembahasa telah menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan dan pertumbuhan bidang ini. Yang berikutnya ialah buku hasil kontribusi Lila Gleitman. Berikut ada beberapa buku hasil berkontribusinya atau disunting suatu buku oleh Lily Gleitman. Yang pertama ada karya Landau, B. dan Gleitman, L.R. eds. tahun 1985 yang berjudul Language and Experience from the Big Child, yaitu sebuah buku yang menggabungkan penelitian tentang perkembangan bahasa pada anak-anak buta atau tunanetra. Yang kedua ada karya Gleitman, L.R. dan Lieberman tahun 1992 yang berjudul An Invitation to Cognitive Science, Language, Vol. 3, sebuah buku dalam seri yang menggali topik-topik dalam ilmu kognitif dan linguistik. Yang ketiga ada buku karya Gleitman dan Lieberman tahun 1995 yang berjudul Language and Invitation to Cognitive Science, The Mead Press. Ialah buku yang menggabungkan berbagai pandangan dalam bidang ilmu kognitif dan linguistik. Yang keempat, ada buku karya Gleitman lagi dan Papago tahun 2005 yang berjudul Proceedings of the 29th Annual Boston University Conference on the Language Development, yaitu sebuah kumpulan makalah dari konferensi tahunan tentang perkembangan bahasa. Yang terakhir, ada karya Gleitman dan Papago lagi di tahun 2014 yang berjudul Proceedings of the 38th Annual Boston University Conference on Language Development. Buku ini serupa dengan yang sebelumnya, yaitu berisi kumpulan makalah dari konferensi tentang perkembangan bahasa. Meskipun tidak ada buku tunggal di bawah namanya sendiri, kontribusi Gleitman terhadap bidang psikolinguistik dan perkembangan bahasa telah sangat signifikan melalui karya-karya ini. Wafatnya Lila Gleitman pada tanggal 8 Agustus, seperti ladang yang kehilangan raksasa. Karya Lila mengubah pemahaman kita tentang pemikiran manusia melalui penyelidikan teoritis dan empirisnya yang elegan terhadap perkembangan bahasa awal, mendefinisikan ulang dan memperluas bidangnya. Dia bertanya tidak hanya apa yang dikatakan anak-anak, tapi juga apa yang mereka pahami. Dengan lensa lebar ini, ia menunjukkan kekokohan sistem bahasa manusia, sifat-sifat yang melekat pada pemikiran yang memungkinkan bahasa muncul dalam menghadapi ketulian dan kebutaan, dan memungkinkan juga anak-anak kecil agar mempelajari kata-kata abstrak seperti berpikir dan percaya tanpa adanya rujukan atau persepsi yang jelas. Jauh sebelum interdisipliner menjadi populer, Lila menjalin ikatan yang kian mengikat erat antara linguistik dengan psikologi. Dalam banyak hal, dia adalah ibu pemimpin studi bahasa anak.
Lila Gladman benar-benar seorang wirausaha intelektual. Dia memberi kita semua hadiah yang akan terus kita berikan dalam bentuk kecerdasan dan kebijaksanaannya yang luar biasa, serta serangkaian ide dan teori yang akan membuat kita semua sibuk untuk generasi mendatang. Bagi kita yang mengenal dan mencintainya, Lila yang berusia 91 tahun yang baru saja akan menerbitkan bukunya Sentence First atau Argument Later karya Oxford Press tahun 2020 dan makalah yang akan datang untuk Annual Review of Psychology bersama putrinya Clary akan selamanya menjadi The Nurturers LRG.